Ini akunnya siapa? Claudia, betul ya? Iya, ini tadi Ya, saya cek betul. ada pertanyaan nih. Boleh langsung ditanyakan langsung sama narasumber kita pada siang hari ini. Silakan. Ya, baik. Saya mau tanya, Pak. Tadi kan ada informasi bahwa selama puasa itu sebenarnya mungkin ada juga beberapa waktu obat itu bisa dimodifikasi konsumsinya gitu ya. Apakah ketika kita memodifikasi pengkonsumsian obat itu nantinya khasiatnya itu atau efektivitasnya itu bisa berkurang atau tetap sama gitu? Mungkin pertanyaan saya seperti itu. Oke, sip. Terima kasih sudah bertanya. Disimak jawabannya setelah ini. Silakan Oke, Pak Timo, boleh. oke. Tadi pertanyaannya ketika kita modif sesuai jam yang tadi kita jelaskan, apakah efektivitasnya berkurang atau tidak ya? Efektivitasnya tidak akan berkurang, jelas tidak akan berkurang. Kenapa tidak akan berkurang? Karena di dalam satu hari itu seperti yang tadi kita jelaskan, satu kali satu tetap kita bisa minum ya, satu kali satu ketika buka puasa atau ketika sahur. Ketika dua kali satu tetap masih bisa kita lakukan ya di pas buka puasa atau pas sahur. Lalu ketika kita ngomongin 3 kali 1 nih, sehari kita harus minum 3 kali obat, sedangkan jam minum obatnya harus termodif tadi. Nggak apa-apa, itu efektivitas masih tetap bisa berjalan. Yang saya ulangi ya, 3 kali 1 itu diminum ketika buka puasa jam 6, dilanjutkan lagi nanti jam 11.30 atau jam 11 atau jam 11.30 ketika mau tidur, dan nanti yang ketiga itu dilanjutkan ketika jam 4 subuh ketika sahur. Di sini ada sesuatu informasi yang mau saya bagikan, justru efektivitas yang sangat berbahaya itu ketika kita minum obatnya itu terlalu berdekatan. Misalkan jam 6 kita minum obat satu, lalu belum jam 11 atau belum jam 11.30, jam 10 misalkan kita udah minum lagi, lalu jam 2 subuh udah minum lagi, justru itu yang berbahaya. Nggak boleh terlalu berdekatan seperti itu. Kalau berdekatan seperti itu, ada kemungkinan malah jadi overdosis, malah jadi penumpukan dosis di situ. Justru itu yang paling berbahaya. Jadi benar-benar harus diikuti ya, 3 kali 1 itu dimulai dari jam 6, dimulai dari jam 11.30 ketika mau tidur, lalu ketika sahur jam 4. Justru kalau kalau berdekatan gitu ya, justru efektivitasnya malah terlalu berlebih, itu bahaya. Seperti itu. Justru kalau 3 kali 1 kita lost 1 kali, lupa gitu ya, kebablasan gitu tidur, justru itu efektivitasnya malah berkurang. Nah, ini kayaknya masih penasaran ini. Dari akun Erlin Gulo. Satu pertanyaan lagi boleh ya? Boleh. Misalkan ada alergi terhadap antibiotik. Nah, Pak Timo, apa nih solusinya? Oke. Ketika misalkan anak kita sakit, diberikan antibiotik, lalu terjadi alergi, yang pertama harus kita lakukan yaitu kita hubungi dokternya. Kita hubungi dokter spesialis anaknya. Nggak apa-apa konsultasikan ya, dok. Ini anak saya kemarin berobat, lalu ketika diberikan antibiotik, ternyata alergi, dok. Nanti dokternya akan langsung meresepkan obat untuk penggantian antibiotiknya. Gitu. Soalnya di sini saya punya pengalaman satu persis seperti ini. Jadi ketika pasiennya udah selesai cabut gigi gitu ya di RSGM, diberikan antibiotik, ketika pulang ternyata pasiennya sempat telepon juga ke farmasi bahwa alergi. Lalu kami farmasi langsung menelepon dokter spesialis bedah mulutnya, dan dokter spesialis bedah mulutnya langsung hari itu pun meresepkan penggantian antibiotiknya. Dari situ antibiotiknya kita tawarkan ke pasiennya, Pak ini ada antibiotik penggantinya, mau diantarkan lewat gosen atau Bapak mau ngambil sendiri ke sini. Jadi seperti itu ya, ketika ada terjadi alergi kepada anak kita misalkan ketika sudah selesai diberikan antibiotik, itu nggak apa-apa, langsung telepon aja ke dokternya, nanti akan diberikan penggantian antibiotiknya. Atau jangan juga ketika diberikan antibiotik alergi, udah alergi, udah di stop. Tapi nggak juga menghubungi dokternya, itu bahaya juga, nanti malah penyakitnya nggak sembuh atau gimana gitu. Lanjut Pak Timo, mungkin boleh dilanjutkan dulu nih penjelasannya nih. Tadi, sebenarnya mungkin ada jenis-jenis obat yang memang dikonsumsi pada siang hari atau beberapa kali pun mungkin tidak membatalkan puasa ya Pak Timo ya sebenarnya ya.
Apa aja itu Pak Timo? Boleh dijelaskan sama sahabat sehat di rumah Pak Timo? Oke, jadi ada beberapa jenis atau sediaan obat yang ternyata walaupun kita menggunakan obat tersebut saat puasa ternyata tidak membatalkan. Contohnya, mungkin sekarang yang sedang rame-ramenya nih suntik vaksin COVID. Suntik vaksin COVID, kadang bertanya-tanya kenapa lagi bulan puasa suntik vaksin COVID tetap berjalan. Ternyata jenis sediaan suntik itu tidak membatalkan puasa. Kenapa tidak membatalkan puasa? Karena ketika suntik itu kan sistemnya untuk contohnya suntik COVID ini ternyata dia disuntikan secara di bawah kulit. Disuntikan di bawah kulit, jadi dianggapnya itu tidak membatalkan puasa. Itu satu. Obat yang kedua, jenis-jenis obat krim atau salep yang dioles di luar permukaan luar itu tidak membatalkan puasa. Selanjutnya ada juga obat-obat tetes mata atau obat-obat tetes telinga itu tidak membatalkan puasa. Selanjutnya ada obat kumur. Obat kumur ini ketika dikumur tidak membatalkan puasa bila tidak ditelan ya. Obat kumur dikumur lalu dibuang. Itu tidak membatalkan puasa. Oke, ini selanjutnya ini agak lumayan agak berat nih yang terakhir. Jadi sebetulnya di dunia farmasi itu ada yang namanya sublingual. Sublingual itu apa sih? Sublingual itu obat yang diminum dengan cara disimpan di bawah lidah. Oke. Obatnya disimpan di bawah lidah, lalu biarkanlah si obat itu nanti tiba-tiba dia larut, lalu dia nanti menghilang sendiri tanpa ditelan. Kenapa bisa menghilang? Oke, ini yang paling luar biasa dari dunia farmasi. Jadi di bawah lidah itu, bila sahabat-sahabat sehat nanti bisa lihat cermin, nanti coba cek di bawah lidah itu banyak pembuluh darah. Di lidah itu banyak pembuluh darah. Jadi obat-obat sublingual ini yang disimpan di bawah lidah itu nanti dia akan terserap di pembuluh darah yang ada di bawah lidah. Nanti tiba-tiba si obat itu hilang sendiri tanpa ditelan. Karena dia terserap langsung di pembuluh darah itu. Pembuluh darah. Sorry, maaf Pak Timo, jadinya saya potong. Jadi memang bukan larut dan akhirnya tertelan perlahan ya Pak Timo ya? Bukan ya? Tidak. Jadi ketika dia larut, dia akan langsung terserap ke pembuluh darah yang ada di bawah lidah. Nanti teman-teman sendiri bisa cek di cermin ya, lihat di bawah lidah, nanti di situ banyak pembuluh darah, nanti bisa dicek sendiri. Jadi ketika obat sublingual ini disimpan di bawah lidah, nanti akan larut dan akan terserap ke bawah di pembuluh darah itu. Oke nih. Boleh dilanjutin dulu, masih ada Pak Timo? Diselesaikan dulu. Oke, itu terakhir yang obat sublingual. Pertanyaan saya berikutnya nih. Ada tambahan sedikit mengenai yang sublingual ya. Boleh. Biasanya sih obat-obat sublingual ini sebetulnya obat-obat emergensi biasanya. Contoh obatnya yaitu isosorbidinitrat. Biasanya isosorbidinitrat ini untuk obat emergensi untuk serangan jantung. Jadi karena yang namanya serangan jantung itu butuh obat yang dengan kerja yang cepat. Jadinya makanya sistemnya itu disimpan di bawah lidah, terserap ke pembuluh darah sehingga kerjanya langsung cepat untuk menangani serangan jantung. Informasi sedikit seperti itu. Siap. Nah, Pak Timo, pertanyaan saya berikutnya nih, ada beberapa informasi juga nih yang masih berkaitan sama obat yang mungkin tadi dari Pak Timo sebagai seorang apoteker, khususnya di RSJ Maranatha, informasi penting seputar obat yang bisa disampaikan kepada sahabat sehat kita pada siang hari ini. Oke, ada beberapa informasi obat yang penting ya. Misalkan tentunya kan dalam bulan puasa ini beberapa teman-teman yang memiliki gejala tensi tinggi tentunya tetap harus meminum obat tensi kan. Contohnya yang pertama untuk obat hipertensi sih mungkin agak mudah karena obat hipertensi ini diminumnya sehari biasanya cukup untuk 1 kali. Biasanya di bulan puasa ini bagusnya untuk obat hipertensi diminumnya itu ketika sahur. Ketika sahur diminum obat hipertensinya itu lebih baik. Kenapa? Karena ketika tensi itu tinggi-tingginya itu ketika jam 9 sampai jam 11 pagi. Jadi ketika sahur lebih cocok untuk minum obat hipertensi ketika sahur ketimbang diminum ketika buka puasa. Karena ketika buka puasa kan kita tidak melakukan aktivitas apapun. Biasanya tensi tetap normal.
sedangkan paginya kita beraktivitas lebih panjang. Jadi untuk obat tensi bagusnya diminum ketika sahur. Lalu untuk teman-teman yang sahabat sehat semua ketika memiliki penyakit mah atau penyakit lambung, bagusnya sih diminumnya itu pada malam hari. Pada malam hari lebih bagus. Lalu untuk obat-obat diabetes, ini bagusnya diminumnya ketika buka puasa. Ketika buka puasa, kenapa ketika buka puasa? Karena ketika buka puasa kita akan lebih cenderung banyak mengkonsumsi gula. Karena buka puasa makan, nanti ketika sahur kita makan lagi. Jadi lebih bagusnya diminum ketika buka puasa. Kenapa nggak diminum? Nah, Pak Timo, maaf. Saya potong tadi nih. Untuk obat tadi apa sebelumnya? Obat mah ya? Obat mah. Kenapa nih harus lebih baik malam? Mungkin ada alasan ininya Pak Timo, boleh disampaikan? Oke. Kenapa harus diminum malam hari? Karena contohnya ya, obat mahnya lansoprazol atau omeprazol ya. Lanso atau omeprazol ini diminumnya sehari hanya cukup 1 kali. Mekanisme kerjanya yaitu dia akan mengurangi produktivitas asam lambung yang ada di lambung kita. Jadi kenapa dia lebih cocok diminum di malam hari? Karena ketika diminum di malam hari, dia akan mengurangi asam lambung sampai, misalkan kita minum jam 11 malam, obat itu akan bekerjanya sampai jam 11 malam, dia akan bekerja 24 jam sampai jam 11 malam lagi. Dan ketika asam lambung terkendali, nanti ketika sahur lebih enak makannya. Lalu ketika buka, makannya pun lebih enak karena asam lambung sudah dikendalikan. Biasanya kan kalau asam lambung tinggi kan biasanya mulut agak pahit tuh, agak asam. Jadi makan ketika buka puasa nggak enak, ketika sahur nggak enak. Jadi lebih baik diminum jam 11 malam, sehingga ketika makan di sahur dan makan di buka itu terasa lebih nyaman. Karena asam lambung sudah dikendalikan. Sudah dikendalikan dulu ya. Nah, Pak Timo, sebelum lebih lanjut nih Pak Timo, saya yakin ini kayaknya masih penasaran nih soal antibiotik tadi nih. Masih dari akun Erlin_Gulo. Pak, izin satu lagi. Ini tadi berarti harusnya yang sebelumnya bukan satu lagi ya, 2 lagi. Ini satu lagi. Setelah ini mungkin masih ada. Boleh, nggak apa-apa. Kita masih bakal jawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat saya semuanya. Apa sih yang dimaksud dengan resistensi antibiotik? Boleh Pak Timo langsung dijawab, silakan. Oke. Resistensi antibiotik ini terjadi ketika yang harusnya kita ambil contohnya ketika bulan puasa aja ya. Rata-rata antibiotik itu ada yang 3x1, ada juga yang 2x1 dan 1x1. Jadi di situ ada dosisnya ya, dosis yang dianjurkan oleh dokter atau apotekernya. Ketika kita diberikan 3x1 saat puasa contohnya ya, karena kita sedang bulan puasa, ketika kita lagi sakit di bulan puasa dapat antibiotik 3x1, tetapi kita dalam 1 hari itu kadang yang tadi kita jelaskan harusnya malamnya jam 11 tuh harus minum tuh, tapi karena kebablasan gitu ya, kebablasan lewat ketiduran, jadinya sehari jadinya cuma 2 kali. Itu akan menyebabkan si antibiotik yang tadinya harusnya dibunuh dengan antibiotik 3x1, dia malah menjadi lebih kuat karena cuma baru 2x1. Dia malah menjadi lebih kuat, dia malah akan bermutasi yang akan menyebabkan ketika keesokan harinya 3x1 lagi nih, yang akan menyebabkan ketika dia antibiotiknya sudah bermutasi, sudah resisten, diberikan antibiotik yang sama, ya dia tidak memberikan pengaruh apapun. Tadi kita bahas tentang diabetes ya Pak Timo ya, obat anti diabetes nih. Nah lalu Pak Timo, kan ada nih kalau penderita diabetes mungkin nih dengan tingkat keparahan tertentu akhirnya harus rutin suntik ya insulin. Nah, apakah itu juga bisa dilakukan tanpa membatalkan puasa atau gimana nih, Pak Timo? Atau mungkin tetap waktu suntiknya nih kita harus modifikasi juga di jam-jam buka puasa atau sedang sahur? Ya, untuk suntik insulin itu tidak membatalkan. Suntik insulin itu tidak membatalkan puasa karena suntik insulin itu hampir sama seperti suntik COVID, jadi disuntikan di intramuskular. Yang justru yang membatalkan puasa itu ketika pemasangan atau pemberian infus nutrisi itu justru dapat membatalkan puasa.
puasa. Oke. Betul. Nah, tadi juga satu berarti Pak Temonya, satu lagi kalau obat untuk penderita kolesterol ini bagaimana Pak? Untuk obat kolesterol itu diminumnya ketika buka puasa. Boleh di jam 6, jam 7, atau jam 8. Kenapa diminumnya ketika buka puasa? Karena ketika buka puasa kita makan dan makan. Nah, lalu lanjut ketika sahur kita makan lagi. Jadi obat kolesterol itu diminumnya malam ketika buka itu ketika dia kerjanya memang di malam hari. Memang kerjanya itu obat kolesterol itu cocoknya di malam hari. Jadi di malam hari itu pun ketika kita banyak makan juga, banyak mengkonsumsi kolesterol juga, jadi saat itu pun kolesterol bisa langsung diturunkan. Yang mau saya undang ini salah satu Kartini juga nih Pak Timo, yang tentunya melakukan perjuangan dengan caranya sendiri, di bidangnya sendiri. Nah ini deh, kita sudah terhubung. Sampurasun, selamat siang dokter. Sampes. Ya, sahabat sehat. Sudah. Agak sedikit ini jalan ya. Kita akan bertanya nih dok. Dengan kondisi saat ini dok. Pertanyaan pertama saya dok, sebenarnya menyadari diri nggak sih dok sebagai Kartini masa kini? Di edisi spesial Kartini 21 April 2021. Sayanya yang merasa. Ya. Maksudnya? Ya. Pasti ya. Kalau menurut saya sih setiap wanita yang sekarang pasti dia adalah Kartini gitu. Karena tanpa perjuangan dari Ibu Kartini yang dulu nggak mungkin ada wanita-wanita seperti kita sekarang. Oke. Nah, berarti merasa ya dok ya. Nah, pengen tahu nih dok. Sebagai salah satu atau seorang Kartini masa kini dan dengan profesi sebagai tenaga kesehatan, khususnya sebagai dokter gigi. Perjuangan seperti apa nih dok yang sudah atau yang bisa dilakukan? Yang sudah dokter lakukan atau mungkin bisa menjadi inspirasi juga nih untuk tenaga kesehatan di luar sana, khususnya Kartini juga nih dok ya. Dokter-dokter gigi atau dokter-dokter lain di luar sana yang bisa dilakukan sebagai tenaga kesehatan melanjutkan perjuangan Ibu Kartini. Seperti apa dok? Misalnya kita lihat sekarang gitu ya, karena perjuangan dari Ibu Kartini dulu sehingga wanita bisa jadi ada emansipasi wanita gitu, wanita bisa setara sama pria sekarang. Dari sisi kita sebagai nakes kita bisa lihat loh, kalau nakes tuh sekarang banyak perempuannya juga gitu kan. Kayak misalnya saya dokter gigi, coba aja lihat dokter gigi tuh hampir rata-rata kebanyakan yang perempuan kan. Terus udah gitu kita harus memberdayakan diri kita sebagai wanita, berarti kontribusinya ke bidang kesehatan karena kita nakes kan. Nah jadi kalau misalnya peran kita ya pasti kita harus edukasi terus ke masyarakat untuk bisa menjaga dan meningkatkan kesehatan masing-masing dan juga kesehatan keluarganya. Oke, nah kalau untuk dokter sendiri dok, berarti ya di lingkungan keluarga, tentunya pasti terus mengingatkan ya dok ya untuk gaya hidup sehatnya seperti apa ya dok ya, di lingkungan keluarga itu tetap harus dilakukan pastinya dok ya. Ya. Nah, mungkin bisa menjadi pesan juga nih dok untuk sahabat sehat di luar nih, sebagai Kartini baik yang berprofesi di dunia kesehatan atau mungkin secara umum untuk Kartini pendengar di luar sana. Apa yang bisa disampaikan dok? Kalau untuk secara umum ya kita sebagai wanita di keluarga mungkin terutama spesifik bisa untuk pada para ibu, ibu-ibu sekarang ini pasti punya akses informasi yang luas gitu ya, ke informasi terutama tentang kesehatan. Jadi ibu sebagai penggerak di keluarga sebaiknya dia benar-benar memperhatikan kesehatan keluarganya. Misalnya ibu ini punya anak, nah coba mulai kita harus perhatiin kesehatan anaknya, mau kesehatan anak secara umum gitu atau kesehatan gigi anaknya. Mungkin kalau kesehatan umum kita lihat dari anaknya masih bayi, mungkin mulai informasi tentang pentingnya ASI, bagaimana cara pemberian MPASI yang baik gitu kan, atau misalnya merasa kurang informasi bisa langsung datang ke spesialis anaknya untuk bertanya langsung.
Nah, karena saya dokter gigi, saya lebih bisa menjelaskan tentang gimana sih cara ibu untuk menjaga kesehatan gigi anaknya. Kalau misalnya kesehatan gigi anak bisa dimulai dari anak baru lahir pun sebenarnya bisa kalau mau dicek, atau nanti setelah giginya udah tumbuh itu dimulai dicek berkala. Ya, terus udah gitu juga kita harus pola makan sih tetap ya, mau untuk kesehatan gigi ataupun kesehatan umum itu penting. Jadi secara umum ya pokoknya kesehatan gigi dan umumnya harus dijaga. Jadi sebenarnya sebagai Kartini kita bisa melakukan peran kita ya dok ya dalam mendukung atau dalam apa namanya ya, pemeliharaan kesehatan orang-orang di sekitar kita ya dok ya. Iya. Sejak dini tentunya dah, bahkan sejak bayi ya, bunda-bunda atau para ibu di luar, yuk kita care sama kesehatan putra-putri kita di rumah ya. Jangan sampai giginya aduh jadinya susah makan, jadinya nggak mau makan, akhirnya gizinya bisa terpengaruh juga oleh itu. Oke, dokter, terima kasih dok sudah bisa bergabung walaupun hanya sebentar, sejenak bersama kita, tapi semoga pesannya bisa sampai ya dok ya, bahwa kita sebagai Kartini modern masa kini tetap punya tanggung jawab dan kita bisa menjalankan peran kita di lingkungan kita masing-masing dengan cara kita masing-masing sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Betul ya dok ya? Betul sekali. Siap. Thank you ya dok. Sampai ketemu lagi dokter. Ya, sama-sama. Nah, Pak Timo, sebelum kita sudah tiba di akhir live Instagram kita pada siang hari ini. Sebelum kita mengakhiri Pak Timo, saya mau memberikan kesempatan kepada Pak Timo untuk menyampaikan closing statement nih, pesan yang mau disampaikan sebagai penutup pada live Instagram kita pada siang hari ini. Silakan. Oke. Ketika kita sakit di bulan puasa ini atau di bulan suci Ramadan ini, nggak apa-apa, kita berobat aja. Lalu ketika mendapatkan obat, cukup mengikuti instruksi kita, pembicaraan kita pada pagi hari ini di awal tadi, sehingga puasa tetap jalan, pengobatan terapi tetap jalan juga. Dan yang kedua, yang mau saya ingatkan ke teman-teman semua, ke sahabat sehat semuanya, jangan malu ketika berobat ke dokter. Ketika ada yang mau ditanyakan, tanyakan aja ke dokternya atau ke apotekernya. Yang pertama itu jangan malu dan jangan sungkan juga. Misalkan mau menanyakan aturan pakai obat, dok saya puasa nih, obatnya gimana? Nggak apa-apa, jangan sungkan dan jangan malu. Anggap aja yang misalkan nih teman-teman sehat semua, budgetnya terbatas. Lalu ketika berobat ke dokter, dokternya ngeresepin obat-obat paten semua. Jangan malu juga ke dokternya, bilangnya dok, boleh resepnya generik nggak apa-apa, jangan malu. Karena obat paten maupun obat generik, semuanya sama, nggak ada yang berbeda. Oke, itu aja Pak Ruli. Baik Pak Timo, terima kasih, selamat siang. Sama-sama, selamat siang.